Bribka As, anggota Polres Probolinggo, dijerat pembunuhan berencana atas kasus pembunuhan adik iparnya sendiri, Fen, 21. Bribka As telah ditetapkan sebagai tersangka utama oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jatim bersama rekannya, tersangka kedua SY. Keduanya dijerat pembunuhan berencana. Kami kenakan pasal perencanaan. Sesuai dengan perintah Pak Kapolda, akan tindak tegas anggota, kata Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko, dikutip Kamis, 1 Januari 2026. Sebelumnya, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afinto menegaskan, pihaknya akan memberikan tindakan tegas bagi anggota yang terlibat tindak pidana. Dalam kasus Bribka As bersama rekannya SY, Polda Jatim akan menerapkan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Widi mengatakan, Bribka As melakukan pembunuhan di tempat kejadian perkara, TKP, daerah Probolinggo. Pembunuhannya di daerah Probolinggo, ucapnya. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka membuang jasad korban di aliran sungai kering di pinggir Jalan Wonorejo, Pasuruan. Temuan tersebut memperkuat adanya dugaan pembunuhan berencana. Sementara itu, motif dari tersangka membunuh adik ipar sendiri karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Polisi menyebut, tersangka telah mengambil uang korban sebesar 10 juta rupiah. Sakit hati dan ingin menguasai harta korban karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban, jelas Widi. Kasus ini menjadi sorotan tajam bagi Kapolda Jatim. Nanang mengaku geram dan tak segan memberikan tindakan tegas dengan melakukan pemecatan. Menurutnya, perbuatan Bribka As pantas dikenakan sanksi maksimal, yakni pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, pada sidang etik yang akan dilaksanakan Bidang Propam Polda Jatim. Sebelumnya, jenazah mahasiswi UMM, asal Tiris, Probolinggo, Fen, 21, ditemukan warga di sebuah sungai pinggir Jalan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa, 16 Desember 2025. Fen diduga dibunuh oleh kakak iparnya sendiri, seorang anggota Polres Probolinggo Bribka As, dan dibantu temannya SY. Setelah dibunuh, jasad Fen dibuang dan ditemukan di Pasuruan dalam kondisi telungkup, mengenakan jaket hitam, celana panjang warna krem, serta helm berwarna pink. Tubuh korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi, korban dibunuh dengan cara dicekik. Hal itu dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian tubuh korban. Kapolda Jatim Irjen Polisi Nanang Afianto mengaku geram dengan ulah Bribka Agus yang terlibat sebagai otak pembunuhan adik iparnya sendiri Fen, 21, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Bribka Agus membuang jenazah Fen di sungai sedalam sekitar 5 meter kawasan Jalan Raya Purwosari, Kauman, Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Ia tak segan bakal memberikan sanksi tegas dengan memecat Bribka Agus dari keanggotaan Polri. Polsek Krucil Polres Probolinggo dalam proses sidang etik Polri yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Menurutnya, perbuatan Bribka Agus pantas dikenakan sanksi maksimal yakni pemecatan atau pemutusan tidak dengan hormat, PTDH, pada sidang etik yang akan dilaksanakan Bidang Propam Polda Jatim. Oleh karena itu, manakala berkas perkara etik terhadap Bribka Agus sudah rampung dan telah tiba di meja kerjanya, Nanang menegaskan, dirinya tak segan bakal menandatanganinya secara langsung. Ini sekarang sudah proses untuk periksa kode etiknya yang termasuk dalam pelanggaran berat dan ancamannya PTDH, ujar Nanang di Mapolda Jatim, pada Selasa, 30 Desember 2025.
Bahkan, Nanang menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempublikasikan hasil penyelidikan internal Polri terhadap Bribka Agus ke hadapan masyarakat. Hal ini agar menunjukkan bahwa Polda Jatim tetap profesional dan transparan menindak tegas para anggotanya yang terbukti melanggar. Saya tidak ingin ini terjadi lagi di antara anggota-anggota. Tapi bagaimanapun juga apa yang kami lakukan kami bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, katanya. Bukan cuma disanksi pemecatan dari institusi Polri, Bribka Agus juga bakal menjalani sanksi pidana yang sedang diselidiki oleh anggota Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Nanang berharap, Bribka Agus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum. Sudah saya perintahkan pada saat yang bersangkutan tertangkap penjuru pidana di Treskrimum dan penjuru kode etik langsung Bid Propam, pungkasnya. Polda Jawa Timur, Jatim, mengungkap motif Bribka As, seorang polisi yang membunuh adik iparnya sendiri. Pelaku disebut memiliki motif sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Bribka As, yang merupakan anggota Polres Probolinggo itu juga disebut pernah mengambil uang 10 juta rupiah milik korban. Di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko mengungkap, motif Bribka As membunuh adik iparnya Fen, 21, karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, kata Widi Atmoko, Senin, 29 Desember 2025. Motif ingin menguasai harta korban itu, lanjut Widi Atmoko, diperkuat dengan temuan penyidik bahwa tersangka pernah mengambil harta korban. Karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban, ujarnya. Bribka As juga diketahui pernah mengambil uang korban sebesar 10 juta rupiah. Uang korban yang baru diambil 10 juta rupiah, ungkap Widi. Polda Jatim berkomitmen akan melakukan proses hukum pidana dan kode etik profesi kepada Bribka As yang statusnya sebagai anggota Polres Probolinggo. Tetapi, dalam tindak pidana pembunuhan ini, Bribka As tidak sendiri. Ia melakukannya bersama rekannya sejak kecil berinisial SY. Keduanya sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Diberitakan sebelumnya, jenazah Fen, 21, mahasiswi UMM, asal Tiris, Probolinggo ditemukan warga di sebuah sungai pinggir Jalan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan pada Selasa, 16 Desember 2025. Fen diduga dibunuh oleh kakak iparnya sendiri, seorang anggota Polres Probolinggo Bribka As dan dibantu temannya SY. Setelah dibunuh, jasad Fen dibuang dan ditemukan di Pasuruan dalam kondisi tertelungkup, mengenakan jaket hitam, celana panjang warna krem, serta helm berwarna pink. Tubuh korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, korban dibunuh dengan cara dicekik. Hal itu dibuktikan dengan adanya luka lebam di bagian tubuh korban.